Jawab pertanyaan yang pertanyaan Said yang ada di ini ya, yang di chat dulu ya Bu Isra ya. Jadi saya Iya, titip silakan. pertanyaan ini kan Said ini kan masih lajang nih bertanya terkait dengan perceraian yang tiap kurun waktu atau tahun demi tahun itu semakin memprihatinkan, dan ini merupakan problematika tantangan generasi yang untuk kehidupan kedepannya. Jadi karena menghadirkan trauma juga, traumatik juga kan, ngelihat ternyata orang yang menikah itu tidak otomatis bahagia, itu kan jadi trauma juga. Nggak sedikit ternyata dari pihak-pihak yang tetap menjaga kelajangannya sampai usia itu tuh diantaranya salah satunya itu traumatik itu. Bisa jadi karena ngelihat orang tuanya bercerai, orang tuanya itu melakukan KDRT terhadap ibunya dan seterusnya, atau sebaliknya. Itu kan bikin traumatik itu. Ini kan bahasanya tadi merupakan problematika atau tantangan generasi untuk hidup ke depannya. Yang ingin saya tanyakan adalah langkah yang harus didahulukan dalam mempertegas bahwa perceraian itu hal yang boleh dilakukan namun dibenci oleh Allah, dan tindak lanjutnya terhadap generasi muda yang akan menjalani bahtera rumah tangga. Jadi benar banget kan gitu. Bercerai itu halal, ya kan? Abghadul halal, sesuatu yang halal tetapi dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika seseorang itu pengen melangkahkan kakinya ke jenjang pernikahan, itu dia harus memastikan pasangannya itu sudahkah sesuai dengan apa yang menjadi kriteria personal dia. Kalau kriteria umum yang menjadi prediktor ketahanan keluarga, ya kan, tungkahul mar'ah li arba, ya kan, lima liha, kemudian li nasabiha, kemudian li hasabi atau li nasabiha, kemudian li jamaliha, kemudian li diniha, ya kan. Itu kan 4 prediktor ketahanan keluarga. Faktor pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor strata sosial atau faktor faktor kebanggaan keturunan lah, ya kan. Yang ketiga itu adalah faktor kecantikan fisik, ya, faktor fisik, dan yang terakhir faktor spiritualitas, faktor agama. Lah, memastikan itu semuanya ada pada calon pasangan kita, kemudian secara detail itu terkait dengan masalah cantik itu seperti apa, kemudian kayanya itu seperti apa, kemudian karakter akhlak atau karakter sifat yang menurut kita terbaik untuk calon pasangan kita, yang kemudian harusnya kan menyesuaikan dengan, kalau ada dulu EMBT atau kalau sekarang itu namanya Stephen umpamanya, kan biasanya kita punya panduan lah, kalau begini berarti harusnya begini, kalau begini. Itu kan menjadi salah satu faktor yang mestinya kita perhatikan. Meskipun untuk mengetahui itu kan tidak harus pacaran sekian tahun dulu, ya kan? Karena kalau meskipun pernikahan atau munakahat itu fikihnya muamalah, kaitannya dengan perikatan antara kita dengan manusia, tetapi Allah tidak pernah melepaskan yang namanya perikatan yang muamalah itu dengan ibadah, kan gitu. Nuansa ibadahnya tetap ada, sehingga harusnya nggak boleh ada kemaksiatan atau noktah dosa dalam kita melangkah ke jenjang pernikahan itu. Jadi memastikan bahwasanya calon pasangan kita adalah orang yang terbaik yang memiliki prediktor ketahanan keluarga, itu jadi penting banget gitu, ya kan. Makanya ketika pengen ke sana, pengen serius untuk melangkah ke sana, itu tadi memastikan bahwasanya pasangan kita itu memiliki 4 prediktor ketahanan keluarga itu. Kemudian dia juga harus memiliki karakter-karakter yang membuat kita itu akan tentram dengan dia atau condong dengan dia, litaskunu ilaiha, dan memastikan tadi fadfar fidatidin, ya kan, la ibrata fil kafa'ah illa fiddin kan bahasanya ya Said ya. Artinya nggak penting, nggak dianggap sebagai sekufu kecuali urusan agama. Jadi kalau kita soleh, insya Allah dia harusnya soleh. Kalau kita itu grade keagamaan kita di titik B umpamanya, maka nggak boleh dia di grade E atau D, ya kan. Minimal tuh C plus atau bahkan kemudian sama dengan kita B atau B plus gitu, ya kan, kira-kira seperti itu jadi salah satu prediktor ketahanan keluarga. Itu yang tadi akan membuat kedepannya itu paling tidak tahapan pertama, kedua, dan ketiga itu akan berlangsung tidak menyulitkan hidup kita nanti untuk tadi sampai kan tadi bahasanya bahasanya tuh negosiasi, integrasi, dan seterusnya itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga jangankan berpikir terkait dengan perceraian, karena sudah berpikir terkait dengan nikmat yang berkorban untuk pasangan dan seterusnya.